Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam sebuah perusahaan. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tercipta jika mempunyai pemahaman yang benar mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Pemahaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tersebut sangatlah penting agar memahami bahwa dalam setiap pekerjaan ada tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko yang digunakan manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang sistematis mencakup identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, serta pengendalian risiko, monitoring dan review. Juga dilakukan secara berkala pada setiap tahapan untuk memberikan masukan kepada manajemen dalam upaya melakukan kebaikan yang berkelanjutan. Sebagai tahapan awal, lakukan identifikasi bahaya dengan memahami hal-hal berikut. Identifikasi bahaya merupakan langkah awal dari suatu sistem manajemen pengendalian risiko yang merupakan suatu cara untuk mencari dan mengenali terhadap semua jenis kegiatan, alat, produk, dan jasa yang dapat menimbulkan potensi cedera atau sakit yang bertujuan dalam upaya mengurangi dampak negatif risiko yang dapat mengakibatkan kerugian aset perusahaan baik berupa manusia, material, mesin, hasil produksi, maupun finansial. Mari kita coba mengidentifikasi bahaya saat kegiatan panen. Bahaya. Pada saat panen, potensi bahaya bisa terjadi dari buah sawit yang terlalu berat serta berada pada ketinggian. Risiko bisa ditimbulkan dari aktivitas bekerja pada saat memanen buah sawit. Insiden bisa terjadi pada saat buah sawit jatuh dan hampir mengenai kaki pekerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat buah sawit jatuh dan mengenai pemanen. Dampaknya pekerja menjadi terluka akibat tertimpa buah sawit dari ketinggian. Jika bahaya sudah teridentifikasi, mulailah melakukan analisa dan penilaian risiko. Gunakan matriks penilaian risiko untuk menentukan frekuensi kemunculan peristiwa tertentu dan dampak yang akan ditimbulkan. Kemungkinan atau probability adalah kesempatan terjadinya kecelakaan akibat terjadinya suatu bahaya yang ditimbulkan. Sedangkan dampak atau severity adalah tingkat kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kejadian. Selanjutnya, tentukan level risiko berdasarkan penilaian tersebut. Apakah risiko bisa diterima atau tidak diterima oleh perusahaan? Jika masuk dalam kategori sering terjadi dan berdampak sedang, maka risiko tidak dapat diterima dan organisasi harus menetapkan langkah selanjutnya. Sebaliknya, jika masuk ke dalam kategori sering terjadi dan berdampak besar ataupun parah, maka risiko dapat diterima dan organisasi harus mengambil langkah atau tindakan selanjutnya agar kecelakaan tersebut dapat diatasi. Berlanjut ke tahap selanjutnya,
Sebuah program kerja yang sistematis menerapkan pengendalian risiko secara bertahap yang meliputi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan alat pelindung diri atau APD. Apabila pengendalian dengan administratif kurang efektif, maka gunakanlah alat pelindung diri atau APD ketika pada saat pengoperasian kerja. Meskipun bukan pilihan utama, pastikan alat pelindung diri selalu tersedia di tempat kerja sesuai dengan risiko bahaya di tempat kerja masing-masing. Di dalam keselamatan dan kesehatan kerja, ada beberapa APD yang harus diperhatikan dalam bekerja. Yang pertama, safety shoes yang bertujuan agar pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang ada di dalam perusahaan atau proyek. Yang kedua, rompi safety yang bertujuan untuk membuat orang lain atau di sekitar waspada ketika ada pekerja atau pekerja lain yang bekerja pada malam hari. Yang ketiga ialah helm, berguna untuk melindungi pekerja dari bahaya seperti tertimpa benda-benda yang berat atau benda tajam yang dapat melukai kepala pada saat bekerja. Yang keempat adalah kacamata yang berguna untuk melindungi mata pekerja dari debu halus, percikan, atau serpihan benda-benda di sekitar. Yang kelima adalah sarung tangan yang berguna untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda tajam yang ada di sekitar lokasi kerja. Yang keenam adalah masker yang berguna untuk melindungi pernafasan dari bahan kimia atau bahan bangunan lainnya. Dan yang terakhir adalah penutup telinga yang berguna untuk melindungi telinga dari pekerjaan yang bising yang ada di sekitar proyek. Selain memakai APD, pekerja juga harus mengetahui rambu-rambu atau simbol-simbol yang terdapat di dalam sebuah perusahaan ataupun proyek. Sekian dari pembahasan kami mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perusahaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.